Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kita bertemu lagi adik-adik di channel Kakak Wartono. Di pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas cara menghitung bunga tunggal ya. Di sini sudah disediakan beberapa soal dan biar lebih cepat dan lebih tidak banyak membuang waktu, kita mulai saja untuk membahas soal yang pertama. Baik adik-adik, untuk soal yang pertama ini sudah disediakan. Jika sejumlah uang ya jumlahnya 50 juta rupiah ditabung selama 3 tahun dengan bunga 4,5%. Pertanyaannya, berapakah bunga tunggal yang didapat? Nah, kita cari adik-adik ya bunga tunggalnya. Yang pertama kita ketahui ini adik-adik, modal awalnya ya, modal yang ditabungkannya itu adalah 50 juta rupiah. Kemudian persentase bunganya yaitu 4,5%. Kemudian waktu atau lama menabungnya adalah selama 3 tahun. Yang ditanyakan berapakah bunga tunggalnya atau modal 50 juta ini dengan persentase bunga 4,5% dalam waktu 3 tahun, berapa bunga yang didapat dari hasil menyimpan uang tersebut. Yang pertama adik-adik, ini rumus yang digunakan untuk mencari bunga adalah bunga sama dengan modal awal dikali dengan persentase bunga dikali dengan lama menabung, atau M dikali B dikali dengan T ya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, berarti M sama dengan 50 juta rupiah, B-nya adalah 4,5% dan lama menabungnya atau T-nya adalah 3 tahun. Kita kalikan 50 juta rupiah dikali 4,5 per 100, karena 4,5% itu sama dengan 4,5 per 100 ya, dikali 3. Ini nolnya kita hilangkan 2, ini juga kita hilangkan 2 biar mudah mengalikannya. Kemudian hasilnya adalah 500.000 rupiah dikali 4,5 dikali dengan 3. Maka hasil yang diperolehnya adalah 6.750.000 rupiah. Nah, jadi adik-adik, dari 50 juta rupiah ini disimpan selama 3 tahun dengan bunga 4,5%, bunga yang didapatkannya itu adalah sebesar 6.750.000 rupiah. Nah, seperti itu adik-adik ya, untuk mencari besarnya bunga apabila modal awal atau besarnya uang yang ditabungkan, kemudian persentase bunga dan waktunya diketahui, maka cara mencari besarnya bunganya itu dengan cara seperti ini. Oke adik-adik, kita lanjutkan di soal yang keduanya. Nah, di sini adik-adik, untuk soal yang kedua, kita misalkan di sini Rudi menyimpan uang di bank sebesar 500.000 rupiah dan mendapat bunga tunggal sebesar 18% setahun. Pertanyaannya, berapakah besar uang Rudi setelah 1 tahun? Nah, jadi untuk soal yang kedua berarti jumlah uang selama setahun apabila disimpan di bank dengan modal atau simpanan awalnya itu 500.000 dengan besar bunganya 18% dalam waktu 1 tahun. Jadi uang yang ada di rekeningnya itu jumlahnya semuanya berapa? Seperti biasa ya, kita ketahui untuk modal awalnya atau besar tabungan awal, pertama nyimpannya itu adalah 500.000 rupiah. Kemudian persentase bunganya sebesar 18% setahun, lama menyimpannya selama 1 tahun. Yang ditanyakan jumlah total uangnya berapa? Seperti biasa kita cari dulu adik-adik ya, sama seperti tadi besarnya bunga. Tapi di sini besar bunga 1 tahun dulu berapa ya? Besar bunga 1 tahun adalah 18% diperolehnya kali 500.000 rupiah. Jadi persentase bunga selama setahun dikali besar uang yang disimpannya atau modal awalnya berapa? 18% artinya 18 per 100 dikali 500.000 rupiah. Nolnya kita hilangkan 2 ya, kita coret. Ini juga kita coret 2. Berarti tinggal 18 dikali 5.000. Hasilnya adalah 90.000 rupiah. Berarti ini adalah besar bunganya saja selama 1 tahun. Berarti Rudi ini uang di banknya selama 1 tahun itu berarti awalnya 500.000 dengan bunga selama 1 tahun yaitu 90.000 rupiah. Apabila dijumlahkan berarti jumlah total uang Rudi selama setahun yang ada di bank berarti modal awal ditambah dengan bunga, yaitu 500.000 rupiah modal awalnya ditambah dengan bunga selama 1 tahun itu didapatkannya adalah 90.000 rupiah.
Jadi uang Rudi yang ada di bank setelah 1 tahun menjadi Rp590.000. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi jumlah uang Rudi setelah simpan di bank selama 1 tahun menjadi Rp590.000. Seperti itu adik-adik ya, untuk mencari besar uang yang disimpan di bank selama kurun waktu tertentu apabila modal awal dan presentasi bunganya sudah diketahui. Tinggal caranya seperti ini untuk menghitung bunganya dulu, kemudian total uangnya ditambahkan dengan modal awal. Baik adik-adik, biar lebih jelas kita lanjut di soal yang ketiga ya. Nah, di sini adik-adik untuk soal yang ketiga, kita misalkan seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp1.500.000 dengan bunga 15% setahun selama 10 bulan. Nah, jadi meminjamnya hanya dalam waktu 10 bulan. Nah, pertanyaannya tentukan cicilan pedagang tersebut setiap bulannya berapa. Nah, kita ketahui ya terlebih dahulu besar pinjamannya itu adalah sejumlah 1.500.000 besar pinjamannya. Kemudian persentasi bunganya adalah 15% setahun ya. Per tahunnya itu 15%. Nah, dicicilnya berarti selama 10 bulan. Jadi uang yang 1.500.000 ini dicicil 10 bulan tapi kena bunga 15% setahunnya. Nah, terlebih dahulu adik-adik, ini 15% ini jumlahnya itu kan 15% per tahun. Berarti kita cari dulu besar bunga per bulannya itu berapa. Nah, dengan cara bunga 1 bulan itu diperolehnya dari 15% dibagi 12 bulan. Karena 1 tahun kan 12 bulan ya. Berarti nanti 1 bulannya itu kenanya berapa persen. Nah, berarti bunga 1 bulannya itu adalah 1,25%. Ini berarti 1 bulannya 1,25% kenanya. Maka 1,25% ini kita kalikan dengan pinjaman seluruhnya. Pinjaman awalnya kan 1.500.000 kalikan dengan 1,25%. Berarti hasilnya adalah Rp18.750. Nah, jadi ini adalah besarnya bunga 1 bulan ya. 1 bulan itu bunganya 18.750. Berarti kita cari juga besar cicilan tanpa bunga dulu ya. 1.500.000 ini besar pinjamannya. Kita bagi dengan 10 bulan karena dicicilnya sebanyak 10 bulan ya, tapi ini nanti kita hitungnya besar cicilan tanpa bunga dulu. Kalau tidak disertakan dengan bunga, berapa cicilan per bulannya? Normalnya ya, berarti 1.500.000 dibagi 10 itu adalah Rp150.000. Rp150.000 ini adalah setoran per bulan tanpa bunga. Nah, berarti pedagang itu menyetor setiap bulannya atau menyicil per bulannya itu kita gabungkan Rp150.000 ditambah dengan besar bunga 1 bulannya itu Rp18.750. Berarti semuanya pedagang itu setiap bulannya menyetor atau menyicil pinjamannya itu sebesar Rp168.750. Nah, seperti itu adik-adik ya untuk mencari besar cicilan dari sebuah pinjaman yang disertakan dengan besar bunganya sudah diketahui, lama meminjamnya juga atau lama menyicilnya sebanyak 10 bulan dengan persentasinya berapa. Seperti ini caranya untuk mencarinya. Oke, seperti itu adik-adik ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa membantu adik-adik untuk pembelajaran di bangku kelas 7 tingkat SMP atau MTS. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.